Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika wajib Ibu. Oke, nah sekarang kita langsung review saja soal nomor 1 ya. Nah ini, perhatikan. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H diketahui X adalah titik tengah garis DH. Nah, berapa jarak titik F ke garis AX jika diketahui panjang rusuk kubus adalah 4 cm? Nah, pertama-tama kita gambar dulu ya kubusnya. Nah, coba perhatikan. Tadi keterangannya bahwa titik X ini adalah titik tengah dari garis DH ya. Berarti di sekitar sini ya, X. Nah, kemudian titik ya. Nah, kemudian berapa jarak titik F ke garis AX? Berarti garis AX. Berarti kita buat dulu garis AX-nya. Nah, oke, nah ini ya, garis AX. Nah, berapa jaraknya dari titik F? Nah, jaraknya dari titik F itu kita berarti tarik suatu garis yang tegak lurus ya terhadap garis AX. Nah, misalnya Ibu tarik ini garis. Nah, ini anggaplah ini tegak lurus ya. Oke, tegak lurus. Nah, cara kita untuk mencari panjang ini kita misalkan titik di sini ya, titik ini kan F, berarti ini F aksen ya. F aksen. Oke. Nah, sekarang supaya kita bisa mencari F, panjang F aksen, kita butuh bantuan segitiga ya. Nah, untuk segitiganya Ibu tarik garis dari X ke F dan A ke F. Oke, nah ini sudah membentuk segitiga. Oh ya, ini rusuk kubusnya tadi 4 cm ya. Ibu taruh dulu. Oke. Nah, sekarang ini segitiga ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan keluar ya bentuk segitiga ini. Ini ya. Nah, kita tulis dulu keterangannya. Ini F, ini X, dan ini A. Oke. Nah, ini ya. Dan di sini F aksen ya. Oke, nah sekarang kita mau melihat panjang dari sisi-sisi segitiga ini ya. Nah, adakah yang sudah diketahui langsung? Nah, ini ya. Perhatikan yang AF. AF ini kan masih ingat toh, kalau diagonal bidang, AF ini ya diagonal bidang depan ya. Nah, berarti panjangnya berapa? Sisi kali akar 2 ya. Berarti ini AF ini 4 akar 2 ya. Nah, ini tidak perlu dicari lagi. Nah, Ibu tulis di sini AF itu 4 akar 2. Nah, sekarang kita mau mencari panjang sisi apa dulu nih? XF ya. XF. Nah, kira-kira bagaimana mencari panjang sisi XF ini? Nah, coba kalau kalian perhatikan di gambar, XF ini kita bisa mencarinya dengan segitiga siku-siku XHF. Coba saya bantuan garis HF ya. Nah, ini kalian perhatikan segitiga siku-siku di sini. XHF dengan siku-sikunya itu ada di sudut H. Nah, ini ya, ada di sudut H. Berarti perhatikan segitiga XHF. Siku-siku ada di H ya. Nah, untuk mencari XF ini, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Berarti XF sama dengan akar dari ini ya. Berarti ini karena siku-siku di sini, berarti ini sisi miring ya, atau hipotenusanya. Berarti dijumlahkan ya kedua sisi lainnya. Nah, ini HF ini kan juga adalah diagonal bidang. Berarti nilainya 4 akar 2. Berarti 4 akar 2 kuadrat ditambah, nah ini perhatikan, XH ini kan pertengahan X ya. Berarti kan kalau ini DF ini panjangnya 4, berarti X ke H ini panjangnya berapa? 2 ya. Berarti 2 kuadrat. Oke. Berarti ini sama dengan akar berapa nih? 4 kali 4, 16 kali 2, 32 ya. Ditambah 4. Oke, nah sekarang ini berapa? 32 tambah 4, 36 ya. Sama dengan akar 36, 6. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu panjang daripada XF itu adalah 6.
cm ya. Nah, Ibu taruh 6. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang dari XA. Coba perhatikan. XA. Nah, XA ini, coba kalian perhatikan posisinya XA ya. Coba perhatikan segitiga ADX. Nah, ini. ADX dengan siku-siku ada di sudut D. Nah, ini ya, sudut D. Nah, perhatikan segitiga ADX. Siku-sikunya ada di D. Nah, ini ya, kalau siku-siku ada di D, berarti AX ini apa? Sisi miringnya ya. Nah, kita bisa mencari AX sama dengan akar dari, ini ya, kedua sisi lainnya. AD-nya berapa? AD-nya itu adalah rusuknya ya. Berarti dia 4 ya, 4 kuadrat ditambah ini DX. DX ini setengah ya, setengah dari DH. Berarti dia 2 kuadrat. Oke, nah tinggal kita selesaikan ya. Ini berapa nih? 16 ditambah 4 sama dengan akar dari 20. Akar 20 berapa? Masih ingat ya? 2 akar 5. 4 kali 5. 2 akar 5. Nah ini. Oke, berarti kita tahu bahwa AX itu adalah 2 akar 5. Nah, segitiganya, sisi-sisinya semua kita sudah ketahui ya. Nah, kita tinggal mau mencari F aksen. Nah, Ibu akan pindahkan ke slide berikutnya ya. Oke, nah ini Ibu pindahkan segitiganya ya dari slide sebelumnya. Nah, ini Ibu kasih keterangan segitiganya dulu ya. Ini F aksen. Kemudian tadi X ada di sini ya. X dan ini A. Nah, di slide sebelumnya kita sudah tahu panjang dari AF itu 4 akar 2. 4 akar 2. Kemudian XF itu panjangnya 6. Dan XA itu panjangnya 2 akar 5. Nah, sekarang ini ingat ya, di sini itu di sudut F ini bukan sudut siku-siku. Jadi ini bukan sudut siku-siku ya. Nah, yang siku-siku hanya di sudut F aksen ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, seperti yang kita sudah pelajari kemarin ya, ini kita akan menggunakan rumus dalil proyeksi segitiga ya. Nah, dalil proyeksi segitiga. Nah, kita langsung masukkan rumus berarti ya ini ya C kuadrat berarti ini ya 6. 6 kuadrat sama dengan ini A kuadrat plus B kuadrat, berarti ini A ya. A kuadrat berarti ini 2 akar 5 kuadrat ditambah B-nya ini 4 akar 2 kuadrat dikurang 2A, berarti 2 akar 5 kali ini ya. Oh ya, ini kita belum tentukan tadi ya. Ini kalau dari sini F aksen ke A itu kita misalkan dia P. Nah, berarti dari X ke F aksen itu adalah 2 akar 5 kurang P. Betul ya? Oke, nah sekarang ini kita pakai simbol P ya. P. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini 6 kuadrat itu berapa? 36 ya. Ini 2 akar 5 kuadrat, 2 kali 2, 4 kali 5, 20 ya. Ditambah ini 4 kali 4, 16 kali 2, 32 ya. Dikurang 2 kali 2 akar 5, berarti 4 akar 5P. Nah, sekarang 36 sama dengan ini 20 tambah 32 berapa? 52 ya. Dikurang 4 akar 5P. Nah, sekarang 36 dikurang 52 sama dengan minus 4 akar 5P. Nah, 36 dikurang 52 berapa? Minus 16 sama dengan minus 4 akar 5P. Nah, berarti P sama dengan minus 16 per min 4 akar 5. Nah, Ibu lanjutkan ke sini ya. Nah, min 16 per min 4 akar 5. Jadinya dia 4 per akar 5 ya, betul ya. Nah, ini belum, ini P Ibu tulis ya. Nah, ini belum rasional ya, kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawannya ya. Nah, ini. Jadi ini Ibu kalikan akar 5 per akar 5. Nah, sekarang 4 kali akar 5, 4 akar 5 ya. Akar 5 kali akar 5, 5. Jadi 4 per 5 akar 5.
cm ya. Oke, nah ini. Jadi panjang garis F aksen itu adalah 4/5 atau jarak dari titik F ke garis AX itu adalah 4/5 cm. Oke, nah sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini limas. Diketahui limas beraturan T, A, B, C, D. Panjang rusuk tegaknya itu 9 cm dan panjang rusuk alasnya 6 cm. Jadi kita diminta untuk menentukan jarak dari titik B ke garis TC. Nah, kita gambar dulu ya limasnya. Oke. Nah, ini limasnya ya. Nah, limas ini diketahui katanya panjang rusuk tegaknya itu 9 cm. Berarti ini keempat rusuk tegaknya itu 9 cm ya. AT 9, BT 9, CT 9, dan juga DT 9 ya. Kemudian rusuk alasnya. Nah, rusuk alasnya ini 6 cm ya. Nah, berarti ini ini AB 6 cm, BC 6 cm, dan CD 6, dan AD juga 6. Nah, sekarang kemarin itu Ibu lihat ya di soal yang kalian sudah jawab ya, beberapa itu keliru ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa panjang dari panjang atau jarak ya dari titik B ke garis TC itu adalah 6. Padahal garis BC ini tidak tegak lurus dengan garis CT. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai jaraknya karena di sini tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus ya, ini membentuk suatu sudut tetapi bukan sudut siku-siku, dia tidak tegak lurus. Nah, untuk membayangkan ini, coba Ibu gambar sebuah, misalnya ini mungkin lebih mudah dibayangkan di sini, di piramida ini ya. Coba kalian perhatikan, misalnya ini B dan ini C. Nah, garis B, nah ini T ya, ini T. Garis BC ini tidak tegak lurus dengan CT, tapi dia membentuk suatu sudut di sini. Nah, ini kalau mau tegak lurus, malah garisnya itu di sini ya. Kalau kita mau tarik garis, nah ini baru tegak lurus terhadap BC. Baru ini tegak lurus ya. Begitupun juga di sini. Nah, di sini juga tegak lurus. Jadi ini juga membentuk suatu sudut, tetapi bukan sudut 90 derajat. Kalau mau membentuk sudut 90 derajat, berarti ini malah garisnya di sini ya. Kita tarik di sini baru dia 90 derajat. Tapi kalau garisnya BT ini, dia tidak tegak lurus terhadap BC. Begitupun BC tidak tegak lurus terhadap CT. Jadi, kita harus menarik suatu garis dari titik B ke garis TC ini. Ini misalnya Ibu tarik garis ini ya, dan anggaplah di sini adalah tegak lurus. Nah, jadi tegak lurusnya anggap di sini ya. Nah, di sini. Nah, berarti kita harus mencari panjang garis ini yang dinamakan jarak dari titik B ke ke garis TC. Nah, ini misalkan ini B ya, berarti ini misalkan Ibu B aksen. Nah, sekarang kita pindahkan segitiganya. Coba perhatikan segitiga BCT. Ini sudah membentuk segitiga ya, BCT. Nah, Ibu pindahkan ke sini. Oke. Nah, Ibu taruh keterangannya. Di sini berarti B ya. B, ini B aksen. Kemudian di sini T, dan di sini C. Nah, coba perhatikan segitiga di sini, kita pindahkan ke sini. Perhatikan keterangannya ya. Nah, sekarang kita sudah ketahui ya panjang TB itu berapa atau BT itu berapa. BT itu kan adalah rusuk tegak ya. Jadi kita sudah tahu panjangnya 9 cm. Kemudian BC itu juga adalah rusuk alas.
dia ini ya, perhatikan BC-nya itu rusuk alas, dia panjangnya 6 cm. Dan juga CT ini adalah rusuk tegak. Kita sudah ketahui panjangnya 9 cm. Jadi sudah kita ketahui ya semuanya, enggak ada yang perlu kita cari lagi. Nah, sekarang kita tinggal mencari BB aksen. Nah, ini BB aksen ini kita bisa cari dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah, ini Ibu pakai satu cara lain ya. Cara satu, kamu perhatikan, ini panjang BT dengan CT ini sama ya, 9 cm. Jadi kalau misalnya segitiganya ini diputar ya, dibalik, BC ini adalah alasnya, berarti ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ketentuan dari segitiga sama kaki itu adalah ketika kita menarik garis tinggi ya, garis tinggi ini, garis tingginya ini tegak lurus ya, syarat garis tinggi adalah tegak lurus dan membagi dua sisi di depannya sama besar. Misalnya ini T aksen ya, Ibu tulis T aksen. Nah, CT ini berarti CT membagi dua sama besar, ini berarti 3, kemudian T aksen B ini 3 juga. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan ya, kita bisa mencari TT aksennya dulu. Coba kita nanti mau menggunakan rumus luas ya. Nah, kita cari TT aksen dulu. TT aksen. Nah, perhatikan nih kalau misalnya ini siku-siku di sini ya. Berarti ini ya. Ini berarti TC ini sisi miringnya ya, siku-sikunya di sini. Coba perhatikan segitiga TT aksen C. Nah, ini berarti kan akar dari sisi miringnya 9, berarti 9 kuadrat dikurang sisi satunya lagi, ini T aksen C, ini 3 ya. Nah, ini 3 kuadrat, berarti ini berapa nih? Akar dari 9 kuadrat 81 ya, dikurang 3 kuadrat berapa? 3 kali 3, 9 ya. Nah, sekarang berapa nih? 81 dikurang 9, 72 ya. 72. Akar 72 berapa? Ini 72, 36 kali 2 ya, berarti 6 akar 2. Oke, nah, kita dapat T aksen 6 akar 2. Oke, berarti kita taruh di sini 6 akar 2. Nah, ini, kalau kita dapat ini, coba kalian perhatikan segitiganya ya. Di sini sudah ada dua sudut siku-siku. Nah, kita bisa menggunakan rumus luas ya, luas. Nah, coba kalau segitiganya seperti ini menghadap seperti ini ya. Nah, siku-sikunya itu ada di B aksen. Berarti kan luasnya itu 1/2, alasnya berarti alasnya yang TC ya. Alasnya 9, tingginya BB aksen. Nah, belum kita ketahui, itu yang kita cari. Kemudian sama dengan, karena segitiga ini segitiga yang sama ya, coba kita putar dengan ketentuan siku-sikunya ada di T aksen. Berarti 1/2, alasnya yang mana? Alasnya yang BC, berarti kan alasnya BC berapa? 6 dikali tingginya berapa? Nah, ini tingginya yang kita sudah cari tadi, TT aksen, tingginya 6 akar 2. Oke, sampai di sini boleh ya. Nah, sekarang ini 1/2 habis ya. Oke, nah ini berarti 9 BB aksen sama dengan 6 dikali 6 akar 2. Berarti ini 9 BB aksen sama dengan 6 kali 6, 36 ya. 36 akar 2. Berarti BB aksen sama dengan 36 akar 2 per 9. BB aksen sama dengan 36 bagi 9 berapa tuh? Nah, 4 ya. Berarti 4 akar 2 cm. Oke, jadi berarti jarak dari titik B ke garis C, T itu adalah 4 akar 2 cm. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, itu seperti biasa, cara 2 ya. Seperti biasa, ini Ibu garis dulu. Oke, cara 2 seperti biasa. Kita menggunakan rumus dalil proyeksi segitiga. Nah, dalil proyeksi segitiga itu bagaimana rumusnya? Ini ya, C berarti ini 9 ya.
kita pakai 9 kuadrat sama dengan A dan B, 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2A, A-nya yang ini ya, alasnya ini. 9 dikali 9. Nah, oh ya, kita misalkan dulu di sini X. Ibu selalu lupa ini. X, kalau ini berarti 9 dikurang X. Nah, ini 2 kali 9 dikali X. Nah, sekarang berapa nih? Ini 9 kuadrat itu 81 ya. 6 kuadrat 36 ditambah 81 dikurang 2 kali 9 berapa? 18 ya. 18X. Nah, sekarang 81 sama dengan 36 ditambah 81 berapa? 36 kita tambah dengan 81 jadinya 117 ya. Nah, 117. Nah, sekarang 117 dikurang 18X. Nah, sekarang 81 dikurang 117 sama dengan min 18X. Nah, sekarang 81 dikurang 117 berapa tuh? Adalah min 36 ya. Nah, min 36 sama dengan min 18X. Nah, sekarang berarti, ini enggak cukup. X sama dengan min 36 per min 18. Sama dengan min bagi min positif ya. 36 bagi 18, 2 ya. Berarti X-nya adalah 2. Nah, ini baru X-nya ya. Yang mau kita cari itu adalah BB aksen. Nah, caranya, ini Ibu garis di sini. Oke. Nah, caranya untuk mendapat BB aksen ya, kita perhatikan segitiga siku-siku B aksen, B dan C ya. Kalian perhatikan di sini, siku-siku di sini ya. Nah, ini kita mau mencari BB aksen dengan kita sudah ketahui X-nya itu sama dengan 2. Berarti kan BB aksen sama dengan akar dari sisi miringnya kan 6 ya. 6 kuadrat dikurang X yang ini ya, B aksen C. 2 kuadrat ini sama dengan berapa nih? Akar dari 6 kuadrat 36 ditambah 4 dikurang 4 Oke, 36 dikurang 4 sama dengan akar dari 32. Akar 32 berapa? Akar 32 adalah 16 dikali 2 ya, berarti akar 16 dikali 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi sama ya. Nah, ini sama. 4 akar 2. Dengan cara 1 ataupun cara 2 itu sama. Jadi, ternyata jarak dari titik B itu ke garis TC itu adalah 4 akar 2 cm. Jadi bukan 6 ya, tetapi dia panjangnya 4 akar 2 cm. Ingat, jarak itu adalah yang terpendek ya. Nah, ini 4 akar 2 cm. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi ya. Oke, nah kita tadi sudah mereview ya 2 soal dari soal latihan yang Ibu berikan. Jadi kalau kamu merasa masih perlu perbaikan ya untuk kamu yang sudah kumpul, kamu silakan perbaiki. Saya berikan kesempatan. Dan yang sama sekali belum mengerjakan soal latihannya, Ibu harap ya setelah Ibu jelaskan tadi itu, kalian sudah bisa paham dan bisa mengerjakan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi ke topik jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang ini Ibu akan bahas dalam kubus, balok, dan juga limas. Jadi ada 3 soal yang Ibu akan bahas. Ibu kasih contoh. Nah, mari kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita akan pahami dulu konsep jarak titik ke bidang. Nah ini, jika kita punya suatu titik P ya, nah jaraknya terhadap
bidang. Jadi misal Ibu punya titik P dan sebuah bidang yang Ibu namakan bidang alfa. Nah, katanya jarak dari titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis tegak lurus. Jadi garis yang tegak lurus dari titik P ke bidang alfa. Nah, bagaimana maksudnya? Kita lihat di gambar ya. Nah, ini. Misal Ibu punya suatu titik, Ibu namakan titik P. Kemudian ini ada suatu bidang, kita namakan dia bidang alfa. Nah, jaraknya itu adalah garis yang tegak lurus ya. Jadi garis yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Jadi misal Ibu tarik suatu garis dari titik P, ini titik P yang menembus bidang alfa ini ya. Dia bisa terus ke bawah ya, menembus ini, dan garis ini, ruas garis ini itu harus tegak lurus dengan bidang ini. Jadi di sini harus tegak lurus ya. Nah, misal di titik ini, titik tembusnya di sini, Ibu kasih dia nama titik Q ya. Jadi garis PQ ini harus tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, kemudian titik P ini diproyeksikan ya. Artinya Q ini itu adalah proyeksi atau cerminan dari titik P. Jadi Q ini itu merupakan proyeksi dari titik P pada bidang alfa. Jadi ini titik P ini adalah titik Q ini adalah proyeksi atau cerminan dari titik P pada bidang alfa. Nah, kemudian ini panjang ruas PQ ini adalah jarak dari titik P terhadap bidang alfa ya. Jadi nanti ini panjang PQ ini, panjang garis PQ ini adalah itulah jarak dari titik P ke bidang alfa. Nah, untuk lebih mengerti kita langsung saja masuk ke contohnya ya. Oke, nah ini perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini misal kita punya balok ya. Misal Ibu kasih apa? Rusuk-rusuknya. Ini panjangnya misalnya 5, lebarnya 4, tingginya 6 ya. 6. Nah, misalnya ini. Nah, kita mau melihat ya jarak titik ke bidang. Nah, ini. Ini kalian perhatikan. Proyeksi titik A terhadap bidang B, C, F, G adalah titik B. Kenapa? Coba perhatikan titik A di sini ya, titik A. Kemudian ada bidang B, C, F, G. B, C, F, G. Nah ini, B, C, F, G. Nah, proyeksi titik A ini di bidang B, C, F, G itu adalah titik B. Kenapa? Karena di titik B ini adalah kalau kita tarik garis yang tegak lurus ya dari titik A terhadap bidang BC FG ini. Nah, ini yang tegak lurus berarti ini ya. Ini menembus bidangnya, setelah tembus ke sana. Ini yang tegak lurus ya. Nah, titik tembusnya di sini itu B ya. B. Jadi proyeksi titik A pada bidang BCFG ini adalah titik B. Nah, panjangnya berapa atau jaraknya berapa? Ya, jaraknya adalah panjang garis AB ya. Panjang garis AB berapa? Ini ya, 5. Berarti jarak dari titik A ke bidang BCFG adalah 5. 5 satuan ya. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian, ini Ibu kasih contoh lagi ya. Nah, ini. Proyeksi titik A terhadap bidang C, D, G, H adalah titik D. Kenapa seperti itu? Kita lihat ya, ini. Bidang C, D, G, H. Nah, ini bidangnya. Nah, kalau titik A ini, kita cari jaraknya dari titik A ke bidang ini. Kita tarik suatu garis yang tegak lurus terhadap bidang, berarti ini yang tegak lurus ya. Nah, ini menembus bidang ke sana ya. Nah, titik tembusnya di sini itu adalah titik D ya. Nah, makanya inilah proyeksinya ya dari titik A itu proyeksinya di bidang C, D, G, H itu adalah titik D. Nah, panjangnya berapa? Ya, panjangnya tentunya panjang rusuk AD ya.
Nah ini panjangnya, jaraknya. Jaraknya berapa? Berapa tadi jarak di sini? 4 ya, 4 ke 4. Nah, jadi jarak dari titik A ke bidang C, D, G, H itu adalah 4 satuan ya. 4, oke. Nah, inilah jaraknya. Mungkin kalian nanti berpikir kalau jaraknya itu kita akan tarik suatu garis ke sini ya. Ke sini misalnya. Nah, ini garis ini tidak tegak lurus dengan bidang ini. Jadi ini tidak membentuk siku-siku di sini. Jadi tidak tegak lurus. Dan ini pasti lebih panjang daripada AD ini ya. Kan kalau jarak itu yang terpendek ya. Dan yang tegak lurus. Nah ini tidak tegak lurus dan bukan jarak yang terpendek. Jadi bukan ya. Jadi jaraknya ada di sini. Ini yang tegak lurus ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah sekarang saya lanjut satu lagi. Nah ini, proyeksi titik A terhadap bidang EFGH, EFGA yang mana yang di atap ya. Atapnya adalah titik E. Betul ya? Nah di sini, misal kita tarik garis dari titik A ke bidang EFGH, ini yang tegak lurus berarti yang ini kan, kalau kita tarik garis di sini, dia tegak lurus. Nah, titik tembusnya di sini adalah titik E. Jadi, proyeksi atau cerminan titik A pada bidang EFGH itu adalah titik E. Titik E ya. Nah, panjangnya berapa? Atau jarak dari titik A ke bidang ini? Ya, jaraknya adalah sama dengan panjang rusuk AE ya. Rusuk AE berapa tadi ini di sini? 6 ya. 6 satuan. Oke? Nah, semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi perhatikan baik-baik. Nah ini, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak dari titik C ke bidang BDG. Bidang BDG ini berarti bidang segitiga ya. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Oke, nah ini. Ini katanya rusuknya panjangnya 8 ya, 8 cm. 8, oke. Nah ini, hitunglah jarak dari titik C ke bidang BDG. Nah kalian perhatikan bidang BDG. Di sini sudah ada gambarnya ya, yang warna biru ini, bidang BDG. Nah kita mau mencari jarak dari titik C ke bidang ini. Nah bagaimana caranya? Ya kita tarik suatu garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG ya. Dari titik C itu kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG. Suatu garis yang menembus bidang ini ya secara tegak lurus. Nah, untuk menarik garis ini kita butuh bantuan garis ya. Nah, ini Ibu buat dulu garis diagonal AC ya. Nah, di sini. Nah, di sini titik tengahnya ya, titik tengah dari diagonal BD dan AC ini di sini ya. Nah, oke. Nah, sekarang dari titik ini saya tarik suatu garis yang tegak lurus ya terhadap bidang dari alasnya ini, alas segitiga ini saya tarik suatu garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita tarik garis dari titik C ke bidang ini secara tegak lurus ya. Nah, misalnya Ibu ini tarik garis, anggaplah di sini dia tegak lurus ya. Nah, karena di sini C, Ibu namakan ini C aksen. Nah, jadi jarak dari titik C ke bidang BDG ini adalah sama saja dengan panjang C, ruas garis C aksen ya. Nah, kita mau mencari panjang C aksen. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya, segitiganya sudah terbentuk ya. Ini kan G, ini Ibu titik di sini ya, pertemuan di sini itu Ibu namakan G aksen ya, G aksen. Nah, coba kalian perhatikan segitiga G aksen. Nah, ternyata segitiga ini juga adalah segitiga siku-siku dan siku-sikunya ada di sudut C. Nah, di sini ya, siku-siku di sudut C. Jadi, penting untuk menentukan di mana letak sudut siku-siku ya. Nah, ini. Coba kalian perhatikan segitiga ini. G aksen.
siku-siku ada di C dan juga ada di C aksen. Nah, sekarang kita pindahkan gambarnya ke sini. Nah, Ibu kasih keterangan dulu di sini berarti C, ini C aksen, dan ini G aksen. Oke. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, sekarang kita mau mencari ini di sini siku-siku juga ya di sudut C. Oke, ini siku-siku. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini siku-siku dan di sini juga siku-siku, jadi ada dua siku-siku yang terbentuk. Ini berarti nanti untuk mencari panjang CC aksen ini kita bisa menggunakan konsep luas segitiga ya. Nah, sekarang saya mau cari dulu nih panjang, misal kita cari dulu ya yang kita sudah ketahui di sini CG ini berapa? Ya ini ya, panjang rusuknya ya 8. CG 8. Kemudian ini C ke G aksen. C ke G aksen ini perhatikan ya. Ini setengah dari diagonal bidang AC. Kalau diagonal bidang pada kubus itu sudah tidak perlu kita cari ya. Sisi kali akar 2 ya. Berarti AC itu panjangnya 8 akar 2. Kemudian yang kita butuhkan hanya setengahnya ya. Hanya dari C ke G aksen. Berarti CG aksen itu adalah, ya kita bagi 2 ya. Karena ini di sini pertengahannya. Kita bagi 2. Berarti 4 akar 2. Berarti panjang CG aksen ini adalah 4 akar 2. Kemudian, ini kalian perhatikan untuk mencari GG aksen, kalian perhatikan ini di sini siku-siku ya. Nah, berarti kita tinggal pakai teorema Pythagoras kan. Berarti G aksen sama dengan akar dari ini di siku-sikunya di sini, berarti ini sisi miringnya ya. Berarti kedua sisi kita jumlahkan ya. Berarti ini 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Nah, ini berapa nih? 8 kali 8 berapa? 64 ya, ditambah 4 kali 4, 16 ditambah dikali 2, 32 ya. Oke, berarti 64 tambah 32 berapa? 96. Nah, akar 96 ini berapa? Akar 96 itu sama saja dengan 16 dikali 6 ya. Akar 16, 4. Berarti 4 akar 6. Jadi, panjang GG aksen ini adalah 4 akar 6. Nah, sekarang tinggal kita mencari CC aksen. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita pakai konsep luas segitiga aja ya. Berarti luas sama dengan, coba perhatikan yang pertama, kalau misalnya siku-sikunya ada di C aksen. Kalau siku-sikunya di C aksen berarti alasnya yang mana? Ini ya, alasnya yang GG aksen. Berarti 1/2 alasnya GG aksen 4 akar 6 dikali tingginya yang mana? Tingginya yang CC aksennya. Ini yang kita mau cari, yang belum kita ketahui. Sama dengan ini ya, segitiga yang sama. Kalau kita putar dan siku-siku ada di sudut C. Nah, kalau siku-siku ada di sudut C, berarti alasnya ini yang ini ya. Alasnya 4 akar 2. Berarti 1/2 alasnya ini ya. CG aksen. Alasnya 4 akar 2 dikali tingginya ini. CG ya, tingginya 8. Kalian bayangkan ini diputar ya. Nah, ini tingginya 8. Oke, nah. Sekarang ini tinggal kita bisa langsung cari ya. Ini habis ya 1/2. Nah, sekarang ini berarti 4 akar 6 CC aksen sama dengan 4 akar 2 dikali 8 berarti berapa tuh? 32 akar 2 ya. Nah, 32 akar 2 berarti CC aksen sama dengan 32 akar 2 per 4 akar 6. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya ini? Nah, ini berarti tinggal 32 dibagi 4 berapa tuh? 32 bagi 4, 8 ya. Berarti 8 akar 2 per akar 6. Ingat ya, masih ada akar 6-nya. Nah, untuk menyelesaikan ini Ibu hapus ya yang di sini ya.
Sudah tahu ya yang ini ya. Oke, nah ini. Kita lanjutkan ke sini. Berarti ini kan kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan, kita kali akar 6, kali akar 6. Nah, ini berarti 8 kali 8 akar 2 kali 6 berarti 8 akar 2 kali 6 akar 12 ya, per akar 6 kali 6, akar 6 kali akar 6, 6 ya. Nah, sekarang 8 akar 12 ini kita bisa pecah ya. Kita bisa sederhanakan. Akar 12 itu berapa? 4 kali 3 ya, berarti 2 akar 3 kali 2 akar 3 per 6. Berarti ini 8 kali 2 berapa nih? 16 per 6 akar 3. Nah, 16 per 6 ini bisa disederhanakan, di atas dibagi 2, di bawah bagi 2, berarti 8 per 3 akar 3. Oke, jadi ini ya, inilah panjang atau jarak dari titik C ke bidang BDG. Jaraknya itu sama dengan panjang CC aksen. Nah, jaraknya berarti 8 per 3 akar 3 cm. Nah, inilah jarak dari titik C ke bidang BDG. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini contoh untuk bangun ruang balok ya. Nah, perhatikan, diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB 4 cm, kemudian BC 4 cm, dan AE 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik E ke bidang AFH adalah, nah kita gambar dulu. Jadi ini sesuai keterangan, panjangnya 4 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari titik E ke bidang AFH. Ini ya, bidang AFH sudah Ibu gambarkan yang warna orange ini. Nah, ini titik E, berarti kalau kamu coba perhatikan, dari titik E ini berapa jaraknya ke bidang AFH. Nah, berarti kita harus menarik suatu garis yang tegak lurus terhadap bidang ini ya, menembus bidang ini secara tegak lurus. Nah, kamu perhatikan posisinya, pasti nanti tegak lurusnya itu jatuh di tengah-tengah dari bidang segitiga ini ya. Nah, untuk itu kita butuh bantuan garis ini ya. Saya tarik dulu diagonal EG, kemudian ini ya, kita tarik secara tegak lurus ya, garis yang membagi dua segitiga sama sisi ini sama besar ya. Nah, itu pas garis tengahnya, berarti kan ini pas di garis tengah. Nah, sekarang baru saya tarik garis dari titik E ke bidang ini secara tegak lurus. Nah, ini Ibu sudah tarik sini ya. Ini anggaplah ini tegak lurus ya. Pas di sini tegak lurus dia. Oke. Nah, anggap Ibu ini kasih nama E aksen. E-aksen. Nah, ini A, di sini juga titiknya di sini Ibu kasih nama A-aksen ya. Karena ini A, berarti di sini A-aksen. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari panjang E-aksen. Nah, cara mencarinya adalah perhatikan ini terbentuk segitiga di sini ya. Perhatikan segitiga A-aksen E. Nah, kalian bisa lihat ya bahwa segitiga A aksen E ini ternyata di sudut E itu adalah sudut siku-siku. Nah, perhatikan baik-baik ya posisinya, ini sudut siku-siku ya. Nah, sekarang kita pindahkan segitiga A aksen E ini ke luar ya. Nah, ini Bu tulis ulang di sini, ini E, sudut E, siku-siku di sini, di E aksen juga siku-siku. Kemudian ini A aksen, dan ini A. Oke. Nah, sekarang mana yang sudah kita ketahui? AE ini sudah kita ketahui ya, ini adalah rusuk tingginya ya. Rusuk tingginya berapa? 8 ya, berarti ini 8. Kemudian ini A aksen ini setengah dari diagonal bidang EG ya.
Jadi setengah dari diagonal ini. Nah, cara mencari diagonalnya ini sebenarnya bisa kita tahu ya, ini 4 akar 2. Karena kebetulan ini dia persegi ya. Lebarnya 4, panjangnya juga 4. Nah, tapi kalau kita ini ya, supaya kalau balok perlu kita cari ya. Tapi meskipun ini persegi, jadi harusnya sama dengan kubus ya. Tapi saya cari aja ya. Nah, ini. Perhatikan segitiga EHG. EHG dengan siku-siku ada di H. Jadi kita dengan siku-siku ada di H, kita bisa mencari panjang EG. Nah, berarti EG sama dengan akar dari, ini teorema Pythagoras ya. Akar dari, ini EG ini kan sisi miringnya ya, berarti jumlah dua sisi lain. Nah, ini yang sisi lebarnya berapa? 4 ya. Panjangnya juga 4, berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari ini 16 ditambah 16. Jadi 16 ditambah 16 sama dengan akar dari berapa tuh? 16 ditambah 16, 32 ya. Nah, 32. 32 kita 32 itu kan 16 kali 2 artinya ya. Berarti kan 4 akar 2. Nah, oke. Kita langsung saja sebenarnya tadi bisa ya 4 akar 2 untuk EG. Tapi kan yang kita butuhkan adalah EA aksen. Berarti EA aksen itu adalah setengah daripada EG. Berarti EG kita bagi 2. 4 akar 2 bagi 2. Berarti ini 2 akar 2. Nah, kita ketahui bahwa EG panjangnya 2 akar 2. Nah, sekarang untuk mencari AA aksen, nah ini kan perhatikan di sini di sudut E ini siku-siku ya, jadi ini segitiga siku-siku. Nah, berarti ini AA aksen ini adalah sisi miringnya ya. Kalau siku-sikunya di E, berarti kita langsung bisa cari juga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti A aksen sama dengan akar dari, ini berapa nih? 8 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat ya. Oke, nah ini. 8 kali 8 berapa? 64 ya. 64 ditambah ini 2 kali 2, 4 dikali 2, 8 ya. Berarti ini akar dari 64 ditambah 8, berapa tuh? 64 dikali 8 itu 70. 64 ditambah 8, 72 ya. Nah, akar 72 adalah 72 itu 36 dikali 2 ya. Berarti ini 6 akar 2. Nah, sekarang kita ketahui bahwa AA aksen itu panjangnya 6 akar 2. Nah, kalau ketiga sisi sudah kita ketahui seperti ini, dengan di sini siku-siku dan di sini juga siku-siku ya, berarti kita bisa menggunakan konsep luas seperti nomor 1 tadi untuk mencari panjang E aksen ya. Nah, coba luas segitiga ya kita gunakan. Nah, ini. Coba segitiga yang pertama, kalau siku-sikunya itu ada di E aksen ya, berarti alasnya yang AA aksen ini, berarti 1/2 kali alasnya AA aksen 6 akar 2 dikali tingginya, ini yang mau kita cari ya, tingginya EE aksen. EE aksen sama dengan 1/2 ini ya. Kalau misalnya kamu bayangkan segitiganya ini diputar, nah siku-sikunya itu ada di E ya, berarti alasnya berarti ada di E A aksen ya, berarti 1/2 kali alas 2 akar 2 dikali tingginya, ini tingginya berarti tingginya yang 8 ya. Oke, nah di sini 8. Oke, ini Bu, garis dulu. Nah, ini 8. Dikali 8-nya di sini. Dikali 8-nya. Oke. Nah, sekarang ini perhatikan, ini 1/2-nya habis ya. Nah, ini 6 akar 2, berarti tinggal 6 akar 2 EE aksen sama dengan
2 akar 2 dikali 8 berarti 2 kali 8, 16 ya. 16 akar 2. Nah, E aksen sama dengan 16 akar 2 per 6 akar 2. Nah, akar 2 bagi akar 2 1 ya, berarti habisnya ini ya, 1. Nah, ini tinggal 16 per 6. Nah, ini tidak bisa dibagi dengan bulat ya, berarti kita sederhanakan saja, di atas kita bagi 2, di bawah kita bagi 2, berarti 8 per 3, sorry. Oke, 8 per 3 cm. Jadi, ternyata jarak dari titik E ke bidang AFH atau panjang EE aksen itu adalah 8 per 3 cm. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, silakan diperhatikan, dicatat, dan kita akan melanjutkan ke soal untuk limas ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Nah ini perhatikan soalnya, kita akan membahas tentang bangun ruang limas. Pada limas beraturan DABC, berarti ini limas segitiga ya, yang panjang rusuknya 12 cm. Nah, ini rusuknya baik rusuk alas maupun rusuk tegaknya itu adalah 12 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik D ke bidang ABC. Nah, kita gambar dulu ya. Perhatikan gambarnya di sini, ini alasnya ABC. Nah, kemudian katanya rusuknya semuanya 12 ya, berarti ini rusuk alasnya 12, 12, dan ini juga 12 ya. Kemudian tegaknya juga, rusuk tegaknya juga semua 12 ya. Nah, ini semua 12. Nah, ini berarti semuanya adalah, kalau kita perhatikan segitiganya, berarti ini semua adalah segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Jadi, limas ini terbentuk dari 4 segitiga sama sisi. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari titik D ke bidang alas ABC. Nah, berarti di sini ya, kita menarik garis dari titik D yang tegak lurus terhadap bidang ABC, yang menembus bidang ini secara tegak lurus ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kalau kita ini yang tegak lurus ini pasti ini tinggi dari limas ini ya. Nah, nanti dia akan jatuhnya di tengah-tengah di sini ya. Nah, coba kita tarik garisnya. Nah, ini. Nah, untuk itu pasti kita bisa menarik garis dari A ke sisi BC ini ya. Ini akan membagi dua segitiga ini sama besar. Jadi segitiga AB, misal Ibu taruh di sini titik E ya. ABE ini sama besar dengan ACE ya. Karena ini segitiga sama sisi. Jadi nanti dia pas jatuhnya di tengah-tengah sini. Ini tegak lurus ya. Nah, oke. Nah, Ibu misalkan ini namanya titik di sini namanya titik F ya. Nah, ini titik F. Oke, nah kalian coba perhatikan. Ini kita bisa mencari DF itu dengan kita menggunakan segitiga ya. Kita tarik berarti bantuan garis dari titik D ke titik E untuk membentuk segitiga. Nah, kalian perhatikan ya, segitiga AED. AED ini kita bisa nanti dari segitiga ini kita bisa nanti menghitung panjang DF ya. Nah, Ibu keluarkan dulu di sini segitiganya ya. Ibu tulis keterangannya, ini D, ini E, ini F, dan ini A ya. Segitiga AED. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, DA ini sudah diketahui ya, DA. DA ini kan sisi tegak ya. Jadi dia panjangnya 12 cm. Kemudian DE juga sama. DE juga ini adalah DE ini bukan sisi tegaknya ya. Nanti ini kita bisa hitung ya.
Nah, AE ini juga, ini kita akan hitung ya. Nah, untuk DE ini kita bisa hitung dengan, coba kamu perhatikan segitiga DBE dengan siku-siku pasti ada di sini ya. Sekali lagi ini sudut B ini bukan siku-siku ya, ini tidak siku-siku. Tapi ini kita tarik garis ya, garis tinggi DE ini di segitiga BCD ini. Nah, dia pasti siku-siku di sini. Nah, sekarang kita mau mencari panjang DE. DE ini perhatikan segitiga B BDE dengan siku-siku ada di sudut E ya. Nah, ini berarti kita bisa mencari panjang DE. DE itu sama dengan akar dari, nah ini kan siku-siku ada di sini ya. Berarti sisi miringnya yang di depan siku-siku ya. Berarti sisi miringnya yang DB. Berarti DB panjangnya berapa? Itu kan rusuk tegak ya. Itu berarti 12. Nah ini. 12 kuadrat dikurang sisi satunya yang ini. Nah ini ingat. BE ini itu setengah dari BC ya. Karena di sini pas pertengahan ya. Berarti kalau ini 12 berarti BE ini 6 ya. Berarti 6 kuadrat sama dengan akar dari ini 12 kali 12 144 dikurang 6 kali 6 36 ya. Nah, 144 dikurang 36 itu berapa? 108 ya. 108. Nah, ini 108 ini akarnya berapa? Nah, ini 108 itu adalah 36 dikali 3 ya. Nah, akar 36 kan 6, berarti 6 akar 3. Oke. Oke, kita perbaiki 6 akar 3 ya. Oke. Oke, 6 akar 3 ya. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu ya, kalau DE itu 6 akar 3. Nah, untuk mencari AE kalian bisa perhatikan ya, segitiga AE yang di alas ini, segitiga AEB. Nah, di sini kan juga ini membagi dua segitiga sama besar ya. Di sini garis tinggi ya, garis tinggi AE. Nah, ini di sini juga siku-siku ya. Nah, berarti kalian bisa perhatikan segitiga siku-siku AEB ya. AEB, perhatikan di alas AEB, siku-siku di E. Berarti kalau kita mau mencari mau mencari panjang AE, berarti AE sama dengan akar dari, nah, karena siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya ini yang AB ya, yang di depan sudut siku-siku AB. Nah, AB itu berapa? Dia akan rusuk alas ya. Berarti dia 12 kuadrat ya dikurang. Ini yang setengahnya ya, ini sama ya. Nah, ini setengahnya BE ini tadi kita sudah tahu kalau setengah dari BC berarti dia 6. Jadi ini sebenarnya hasilnya sama ya. Jadi DE itu sama panjang dengan AE karena dua-duanya adalah garis tinggi dari segitiga sama sisi ini. Nah, ini apa kita hitungnya sama yang tadi, ini 144 dikurang 36. Jadinya akar 108 atau 108 itu sama dengan 6 akar 3. Oke, ini juga adalah panjangnya 6 akar 3. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini, kita pakai ini saja ya, dalil proyeksi segitiga. Nah, misalkan di sini X, berarti di sini 6 akar 3 dikurang X. Oke. Nah,
masih ingat ya rumusnya? Rumusnya C kuadrat berarti yang sisi sini ya. C kuadrat berarti 12 kuadrat sama dengan AB kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Ini yang A ya. A-nya ini 6 akar 3 kuadrat ditambah B yang ini 6 akar 3 sama ya. Kuadrat dikurang 2AP. Berarti A-nya yang ini 6 akar 3. 6 akar 3 ini kali ya, dikali. Ini X. Nah ini X yang mau kita cari. X. Ini masih ingat ya. Ingat terus yang dalil proyeksi segitiga. Nah ini 12 kali 12 berapa? 144 ya. Kemudian 6 akar 3 itu sama, kalau dikuadratkan dia jadi 108 ya. 6 kali 6, 36 kali 3, 108. Ini 108 ditambah 108. Dikurang ini 2 kali 6, 12, berarti 12 akar 3 X. Oke, nah sekarang berarti ini 144 sama dengan 108 tambah 108 itu 216 ya. Dikurang 12 akar 3X. Nah sekarang 144 dikurang 216 sama dengan min 12 akar 3X. Nah ini 144 dikurang 216 itu minus 72 sama dengan min 12 akar 3X. Berarti X sama dengan min 72 per min 12 akar 3. Nah, 72 dibagi 12 itu 6 ya. Berarti ini 6 per akar 3. Nah, kita rasionalkan ini kali ya. Akar 3 kali akar 3. Per akar 3 sama dengan 6 kali akar 3 berarti 6 akar 3 per 3. Nah, 6 dibagi 3 itu adalah 2. Berarti 2 akar 3. Oke. Nah, semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, X ini panjangnya 2 akar 3. Nah, yang mau kita cari itu adalah DF. Nah, Ibu akan pindah ke slide selanjutnya ya. Oke, nah Ibu pindahkan segitiganya ke sini dengan ini ya, limasnya. Nah, ini sesuai dengan yang sudah kita ketahui di slide sebelumnya, ini Ibu tinggal pindahkannya. Ini di sini D, F, E, dan ini di sini A ya. Nah, ini AD ini panjangnya 12, DE ini panjangnya 6 akar 3, dan AE panjangnya 6 akar 3. Kalau EF ini kita misalkan panjangnya X, maka di sini AF itu adalah 6 akar 3 dikurang X ya, betul ya. Nah, sekarang ini tadi di slide sebelumnya kita sudah menghitung panjang X. Panjang X atau panjang EF itu berapa? Nah, di slide sebelumnya kita sudah hitung bahwa nilai X atau panjang dari EF ini, panjang EF itu adalah 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Nah ini 2 akar 3. 2 akar 3, oke. Nah sekarang kalau sudah begini, sudah gampang ya. Kita sudah bisa mencari DF. Nah DF ini coba perhatikan segitiga siku-siku ini, siku-siku di sini ya. Nah perhatikan segitiga siku-siku DEF. DEF, siku-siku ada di F. Nah, untuk mencari DF, berarti pakai teorema Pitagoras. Akar, ini ya, sisi miringnya yang ini, DE. Di depan sudut siku-sikunya ya, DE berarti 6 akar 3. Nah, ini berarti 6 akar 3 kuadrat dikurang salah satu sisi lainnya yang sudah kita ketahui ini, yang EF ya. EF itu 2 akar 3. Berarti ini 2 akar 3 kuadrat. Oke, nah sekarang kita tinggal menyelesaikannya ini. 6 kali 6 itu 36 ya. Kemudian akar 3 dipangkatkan itu jadi 3. Berarti 36 dikali 3 itu berapa? 108 ya. Dikurang ini 2 kali 2 4. Kemudian akar 3 dikuadratkan itu 3 ya. Berarti 4 kali 3 itu 12 ya. 12. Oke. Nah sekarang
108 dikurang 12 itu berapa? Nah, itu 96. Nah, berapa nilai dari akar 96? Nah, 96 ini kan sama dengan 16 dikali 6 ya. 16 kali 6 itu 96. Nah, akar 16 itu berapa? Akar 16 itu adalah 4. Berarti 4 akar 6. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa panjang DF itu adalah 4 akar 6 cm. Atau jarak dari titik D, ini titik D, ke bidang ABC, di sini F ya, di sini F, di sini E. Nah, berarti panjang DF. Jadi jarak dari titik D ke bidang alas ABC itu panjangnya 4 akar 6 cm. Nah, inilah jarak dari titik D ke bidang ABC. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang Ibu memberikan 2 soal latihan. Jadi ini sudah soal latihan yang ketiga. Jadi ada 2. Nah, ini dua-duanya kubus ya, kubus. Jadi ini menghitung jarak titik ke bidang. Nah, silakan kamu berlatih apa yang sudah kamu pelajari tadi, kamu latih di soal ini. Kalau ada yang tidak kamu pahami, jangan malu untuk bertanya kepada Ibu ya. Atau kamu juga boleh mencari sumber-sumber lain untuk belajar. Nah, ini soal latihan ketiga, silakan dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Oke, semangat, selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.